United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama bertemu di minggu ini di GBI Cinere Bellevue, ibadah online service, dan kita percaya hari-hari ini kita mau terus memuji Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini Tuhan boleh jagai kami. Dan hari ini Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu, memuji membesarkan nama-Mu dimanapun kami berada, di setiap rumah-rumah. Kiranya Tuhan sukacita damai sejahtera Allah boleh mengalir bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan, dan setiap kita yang percaya dan siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari bangkit berdiri, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib. Gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku, sebab dialah yang sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab dia baik, yang sungguh baik, kasih setianya kekal, sebab dia baik, yang sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari sama-sama katakan, nyanyikan pujian bagimu. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, ya sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, ya sungguh baik, kasih setianya kekal, sebab Dia baik, ya sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, ya sungguh baik, kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, sebab Dia baik, yang sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, yang sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, yang sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, yang sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, yang sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya.
Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan mengenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus.
Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Yesus, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
terima pujian. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, katakan sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sekali lagi katakan sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di minggu ketiga pada bulan Januari tahun yang baru ini 2021. Kita masih boleh menikmati suasana ya, mungkin Natal juga masih berasa juga, dan juga tahun baru tentunya. Biarlah dengan semangat yang baru, dengan urapan yang baru, dengan berkat yang baru dari Tuhan Yesus, pagi hari ini kita boleh tetap beribadah, kita mengucap syukur, kita merendahkan hati kita. Masih dalam topik integritas Kristus pada bagian yang ketiga, pada seri yang ketiga. Dan kali ini nanti akan lebih mendarat bagaimana dari sisi integritas Kristus yang Tuhan inginkan. Mari kita satukan hati terlebih dahulu, kita satukan dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang luar biasa, untuk hari yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Di minggu ketiga Tuhan pada bulan Januari 2021 ini, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Engkau terus memakai, mengurapi setiap kami hamba-hambamu, setiap anak-anakmu, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Kami boleh tetap beribadah dengan semangat, dengan sukacita, dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan yang baru turun atas kami ya Roh Kudus. Kuduskan roh, jiwa, dan tubuh kami, basuh kami dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Layakan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dari bagian yang terdalam, isi hati-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh menangkap integritas Kristus yang secara sederhana Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Bapa.
Rapi semua, berikan pewahyuan hikmat. Tutup bungkus kami sempurna dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Sehingga firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saudara, mari kita buka dalam Mazmur 116 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Demikian pemazmur katakan. Saya ulangi, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Jadi kalau saudara dan saya mau dipelihara Tuhan, cuma satu, simple, sederhana. Itu topik firman Tuhan pagi hari ini. Ya, dari semua integritas Kristus, kalau kita lihat secara konkret, secara nyata, Tuhan Yesus itu sederhana. Dari cara makannya, dari cara berpakaiannya, dari cara mengajarnya, dari tindakannya, dari tutur katanya, semua sederhana. Kadang-kala kita yang terlalu complicated kadang-kadang. Nah, kesederhanaan ini yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan orang percaya. Ya, ini mendarat. Saudara boleh bilang, saya memiliki integritas Kristus. Prove it, buktikan. Saudara dalam hidup saudara sederhana nggak? Atau terlalu banyak pernak-pernik dalam tanda kutip ya? Talenta harus dikembangkan, ya benar. Bahkan karakter Kristus dikembangkan. Tapi menuju pada satu muara, yaitu kesederhanaan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya, sebagai contoh, presiden kita, saudara bisa lihat Jokowi, dia sederhana aja. Ya, pakai bajunya putih, tiap hari celana hitam, ya sepatu juga yang biasa, ya hidupnya sederhana. Ya kalau dia diberikan fasilitas itu kan oleh negara, dia ada pesawat presidenan, ada mobil kepresidenan karena dia memang sebagai yang namanya presiden yang memang harus memenuhi protokol standar untuk sebagai seorang presiden. Tapi kalau kita bisa lihat dari cara dia ngomong, dari cara dia punya hidup, dia sudah bisa mencerminkan kesederhanaan itu. Ini contoh konkret aja, nggak jaim, bisa turun ke bawah. Ini orang-orang sederhana tuh gampangnya begitu. Tidak jaim, tidak jaga image. Ya, semua simple, make it simple. Simple itu sederhana. Ya, sederhana. Ini yang Tuhan bilang, katakan. Makanya Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Aku sudah lemah. Pemazmur katakan, tetapi diselamatkannya aku. Lemah tuh mungkin lelah, capek. Tapi kalau dia sederhana, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang pelihara dia. Ini poin yang pertama. Ya, saudara, kita akan lihat berikutnya lebih konkret ya, yang disebut kesederhanaan itu bagaimana? Ada empat kategori manusia yang harus memberikan keteladanan dalam kehidupan. Yang pertama-tama dikatakan di Titus 2. Ya. Ayat yang pertama tentunya. Di situ kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Titus 2 ayat 1, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi ada ajaran yang sehat, tentu ada ajaran yang tidak sehat. Laki-laki ayat 2 yang tua, catat baik-baik, laki-laki yang tua, di sini bicara tua rohani. Hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Saya ulangi, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Jadi kalau orang tua rohaninya, dia nanti akan kelihatan hidupnya sederhana. Makannya juga nggak terlalu macam-macam, ya nggak neko-neko. Ya, udahlah hidup ini ya sederhana. Terhormat, orang yang sederhana, saudara bisa lihat kayak Jokowi, dia terhormat. Ya, dia mau nggak ajaib. Kadang-kadang protokol kepresidenannya ini yang menjaga dia sampai bingung juga. Ya, bijaksana, bukan bijaksini, bijaksana. Sehat dalam iman, sehat dalam kasih, dan
sehat dalam ketekunan. Jadi harus terus menjaga ketekunan. Demikian juga ayat 3, perempuan-perempuan yang tua. Ada yang tua makin dandannya menor gak karuan. Saudara, kalau bisa saya nggak pakai jas nih. Cuman karena banyak komplainan aja, Pak Didi harus pakai jas. Sebetulnya saya mah pakai kaos oblong juga pikir nggak ada masalah lah. Tuhan melihat hati kok. Cuman saya menghargai Tuhan, menghargai Bapak Ibu aja. Ya, tapi apakah harus dengan jas? Enggak lah saudara. Ya, tampilan orang itu nggak mempengaruhi hati seseorang. Ya, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah. Kalau udah tua rohani itu nggak suka memfitnah ibu-ibu, nggak gosip. Jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Jadi ada full attention untuk suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya. Jadi nggak malas nih ibu-ibu yang sudah tua rohaninya. Baik hati dan taat kepada suaminya. Ya, firman Tuhan yang katakan taat kepada suaminya dalam segala hal. Agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah. Tadi kan bapak ibunya, sekarang anaknya. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Karena anak muda ini kurang controlling untuk penguasaan dirinya ini agak kurang. Keinginan dagingnya masih menggebu-gebu. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dengan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya. Nah, ini bicara tadi ya, keluarga, kemudian hamba. Taat kepada tuannya dalam segala hal. Dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Nggak suka membantah. Ikut aja, punya penundukan diri, submission. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Tuhan Juru Selamat kita. Haleluya. Jadi itu yang Tuhan inginkan. Jadi ada bapak, ibu, dan anaknya. Ya, 1, 2, 3. Kemudian hamba-hamba ya, harus menunjukkan ketaatan kepada tuannya juga. Ada 4 kategori tipe manusia yang harus memberikan satu keteladanan dalam hidup ini. Ya, tentu tua rohani di sini yang dimaksudkan, bukan tua secara jasmani saja. Kalau secara jasmani ada orang-orang tua kadang-kadang makin tua makin jadi apa? Jadi nggak karuan. Kelakuannya makin jadi bukan bisa memberikan keteladanan. Ya. Seharusnya kan kita semakin tua rohani, kita harus memberikan keteladanan. Hidupnya itu makin sederhana. Nggak usah banyak macam lah, nggak usah banyak mau dalam tanda kutip duniawinya. Kalau talenta ya harus dikembangkan. Banyak mau di dalam talenta, mengembangkan talenta itu keharusan. Tapi mau keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging itu yang harus dihilangkan. Itu yang disebut kesederhanaan dalam hidup kita. Ya, nggak suka anggur. Anggur itu apa? Memabukkan, saudara. Kalau yang sudah difermentasi. Boleh nggak sih minum anggur? Boleh. Anggur baru, bukan anggur lama. Apa bedanya anggur baru dan anggur lama? Tadi firman Tuhan sebutkan di situ. Ya, anggur lama pasti yang sudah difermentasi. Ada alkoholnya, ada kadar alkohol yang membuat orang bisa mabuk. Kalau anggur baru yang Tuhan Yesus bikin dalam mujizat di perkawinan di Kana itu, anggur yang tidak difermentasi. Saya masih ingat waktu itu. Ya, gereja kami pun pernah untuk perjamuan kudus pakai anggur lama. Ya, saya dapatkan 2004 waktu di Yerusalem. Tuhan sudah ngomong ini nggak boleh nih, tapi kan saya nggak berani sampaikan. Saya pikir nanti akan terjadi perdebatan. Kita tunduk aja, doakan saja. Sampai satu waktu gembala pembina kita didudukkan menjadi yang namanya
18 of Council dari Church of God. Dan Church of God ini tidak pakai anggur yang difermentasi untuk perjamuan kudus. Itu 2014, 10 tahun kita hanya berdoa, memohon kepada Tuhan supaya terjadi satu perubahan. Ini nggak gampang. Ya, apalagi itu anggur untuk perjamuan kudus. Memang tidak boleh yang difermentasi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Nggak bilang anggur lama tercurah. Saudara, ini kesederhanaan. Ya, orang kalau mabuk, ngomongnya juga ngaco belok. Kacau beliau, bukan kacau balau lagi. Ya, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita tidak boleh lagi kena anggur lama yang difermentasi. Ya. Beda, saudara, kita punya kirbat baru, hati yang baru, anggurnya baru, urapannya baru. Saudara, kalau kita tidak mau berubah, maka kirbat yang lama ini jebol kena anggur yang baru, jebol kena urapan yang baru. Ya, di tahun 2021 kita harus hidup lebih sederhana lagi. Sekarang orang punya mobil mau mewah seapapun, jarang dipakai tuh mobilnya juga, udah kesana sini, udah COVID-19, baru di sini orang baru bisa merasakan keadaan sesuatunya. Oh, simple, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara, kita bisa sehat, itu anugerah. Yang pertama, nomor satu adalah damai sejahtera Kristus. Itu yang memelihara kehidupan kita. Ya, ada damai, ada sejahtera, ada kesejahteraan dalam rumah tangga, ya, ada dalam doa, ada mesbah keluarga. Ya, asal ada makanan dan pakaian cukup, ya sudah. Mau banyak macam apa lagi maunya? Keluar negeri, kemana-mana, udah stop semua. Nggak ada yang berani naik pesawat sono sini juga. Apalagi kemarin lagi tuh pesawat jatuh lagi karena pesawat udah mungkin kelamaan nggak pernah dipakai, dan lah pesawatnya juga mungkin udah pada tua juga. Akhirnya pasti ada trouble, ya namanya barang sudah sekian lama nggak dipakai. Terus mari make it simple, ya, untuk segala sesuatunya buat sederhana. Nggak usah terlalu neko-neko, nggak usah terlalu macem-macem, kita buat sederhana. Dan itu 4 kategori manusia yang memberikan satu keteladanan dalam kesederhanaan. Yang terakhir, kita akan lihat dalam Roma 12, ya, satu perikop ini dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21. Minimal di sini ada 10 hal, ya, yang harus kita perhatikan. Perikopnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi hidup dalam kasih. Kasih itu tadi dengan kesederhanaan. Ayat 9, Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi nggak ada munafik. Kasih tidak ada pura-pura. Makanya harus apa adanya hidup ini. Tidak pakai max, tidak pakai topeng. Kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Ngomong apa adanya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jauhin kalau ada yang jahat, lakukan yang baik. Hendaklah ayat 10, kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya. Saling mengasihi dan memberikan hormat terus mendahului, saling mendahului dalam memberikan hormat. Saudara, saya dalam kehidupan ini contoh. Saya selalu untuk menyapa duluan. Mau saya datang maupun saya ada di rumah. Kalau ada orang datang, shalom, saya dulu nyapa. Seharusnya orang yang datang itu yang menyapa dulu, misalnya, gitu kan. Shalom, lihat aja saudara-saudara sepupu kita. Tok 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 tok, assalamualaikum. Kadang-kadang orang Kristen ini tok 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 tok, sepada, gitu kan. Nggak pakai assalamualaikum lagi, kalau datang nyelonong aja, masuk juga nyelonong aja. Ini kan menunjukkan tidak punya kasih. Kasih itu tertib loh, gitu kan. Nah, itu integritas dalam hal yang kecil, yang sederhana aja. Shalom, Pak, saya udah shalom tapi nggak dibalas. Ya nggak apa-apa, shalomnya balik ke kita, nggak usah sakit hati. Gitu. Itu dalam hal yang sederhana. Pernah mungkin di dalam gereja juga saking banyak orang-orang lewat keluar masuk. Ya, ada satu misalnya hamba Tuhan yang shalom, dia lupa, mungkin dia lagi masih ngomong sama yang satu, yang ini udah tersinggung.
pegangin aja tangannya. Shalom Bu, shalom Pak. Kalau dia masih kosono kesini matanya, pegangin terus aja. Itu saya lakukan dalam hidup saya. Ya, supaya kita bisa menjaga hati juga. Jangan dikit-dikit baper. Ya, jadi pegang aja, tegur aja dengan kasih. Shalom Pak. Kalau dia masih cuek juga, ya sudah, nggak mau, nggak apa-apa. Kita juga nggak usah marah, nggak rugi kok kita. Shalomnya balik kepada kita kembali kok. Ini hal-hal yang sederhana, saudara. Kalau kita bilang mengasihi, saudara nggak pernah menegur orang, nggak pernah menyapa orang dengan shalom, bohong itu. Ya, shalom, shalom itu apa? Damai sejahtera turun atasmu. Itu Tuhan Yesus sendiri yang sampaikan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ayat 11. Loh, jangan kendor kerajinanmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, sekarang pengujiannya. Lewat COVID-19, saudara kendor atau tetap menyala-nyala? Dengan segala keterbatasan gerakan kita, PSBB dan segala macam, saudara kendor atau nyala-nyala? Oh, saya lebih on fire lagi. Kita pakai badai ini untuk memberitakan firman Tuhan. Kita pakai media massa untuk memberitakan firman Tuhan. Lebih dahsyat lagi malah. Lebih gampang lagi semua orang mendengarnya. Lebih banyak lagi orang untuk mendengar. Roh kita harus menyala-nyala. Jangan cuma nyanyi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pret. Kalau nyanyi ya hebat kita semua. Tapi dalam realitanya, ya, kita harus menyala-nyala. Dan itu bisa kelihatan dari outputnya saudara. Sekarang lah pengujiannya. Kelihatan dari situ. Ini dalam praktek seharian nih. Ya. Kita baca ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ulangi. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa? Karena di dalam pengharapan dalam Kristus selalu ada jalan keluar. Sabarlah dalam kesesakan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Udah capek dah, doa-doa terus, udah sekian lama. Salah sendiri saudara, kalau udah capek doa ya berhenti nafas. Doa itu nafas kehidupan orang percaya. Saudara capek doa, berhenti nafas, mati kita secara rohani. Bisa juga mati secara jasmani. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Saudara, kita baru saja mendeklarasikan satu lagi dari Maranatha. Programnya yaitu Maranatha Grant. Grant itu artinya hibah. Kita lagi siapkan dana abadi Maranatha. Ini bukan ide saya, ide Tuhan kasih melalui satu hamba Tuhan yang dipakai. Hamba Tuhan yang dari Perbanas. Hamba Tuhan ini dipakai Tuhan untuk berbicara di Maranatha. Jadi buat, sebelumnya juga sudah ada satu hamba Tuhan juga yang menyampaikan. Buat dana abadi Pak Didi. Dan kedua hamba Tuhan ini sekarang ada di Dewan Komite Maranatha. Ya, dua-duanya juga mengambil bagian yang penting juga. Untuk sama-sama semua di Dewan Komite mengambil bagian secara penuh. Ya, untuk memenuhi ya, apa yang disebut integritas Kristus. Dana abadi. Usahakan untuk membantu semua orang-orang kudus. Ya, ini salah satu contoh saja. Supaya kita bisa membagikan kasih kepada semua orang-orang kudus. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jadi siapa yang aniaya suruh diberkatin. Enak ya. Jangan mengutuk, taruh barah di kepala mereka. Ya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi kalau dalam satu keluarga besar Kristus, satu orang sakit, yang lain juga merasakan. Satu orang bahagia, yang lain juga bersukacita. Harusnya demikian. Dan ini kita sedang menata menuju ke sana sama-sama. Jadi ada hubungannya, ada sebagai family in Christ. Ya. Hendaklah ayat 16, kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai.
Oh saya pandai nih. Enggak, Tuhan nggak pakai orang yang pandai. Tuhan pakai orang yang rendah hati. Tuhan pakai orang yang humble. Tuhan pakai orang yang setia. Tuhan pakai orang yang taat. Tuhan pakai orang-orang yang mau hidup kudus, yang mau menggenapi rencana Kristus dan menyelesaikannya. Bukan orang yang pintar. Orang yang pintar banyak. Orang pintar tapi kalau dia tidak mau tunduk, setia, taat kepada firman Tuhan, percuma. Tuhan nggak pakai. Justru Tuhan pakai orang-orang bodoh kok. Orang pintar seberapa sih pintarnya? 160 IQ-nya paling. Mentok dia kadang-kadang. 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Ya, ada satu kisah, satu hamba Tuhan dizolimi, padahal sama-sama anak Tuhan juga, teman baiknya. Dua-dua rugi, yang satu laporin ke polisi, jeblos masuk penjara. Hamba Tuhan dimasukin penjara. Ya, padahal urusannya urusan itu dalam hal bisnis mah biasa, rugi untung mah biasa. Cuman karena ini padahal yang manas-manasin hamba Tuhan juga. Ini hamba Tuhan, aduh hamba Tuhan kalau udah di gereja haleluya, haleluya, udah kalau ngeliat duit kalah, rugi di sedikit aja, wah udah gak karu-karuan. Jeblosin orang ke penjara. Mau ngapain? Kan kita juga bisa kumpul sama-sama, duduk, berbicara. Ya, uang mah gampang saudara, bisa dicari. Uang mah itu tinggal ngikutin kita. Tapi persaudaraan itu yang paling penting. Ya, kalau saudara punya bangun hubungan yang baik kepada Tuhan dan kepada kita sebagai keluarga, sebagai saudara, tentu Tuhan akan perintahkan berkatnya. Tapi Tuhan bela hamba Tuhan ini. Akhirnya setelah 80 hari dizolimin, polisi yang bikin ulah itu termasuk jaksa oknum yang bikin aneh-aneh itu mati satu-satu kena COVID. Bukan kita syukurin, enggak. Sekarang justifikasi itu urusan Tuhan. Akhirnya dia bebas murni hamba Tuhan ini. Ya, saya bilang nggak usah malu, bersaksi aja Pak. Ya, Paulus juga pernah masuk dalam penjara kan. Nah, ada satu lagi, wah dia bukan Paulus tuh. Nggak usah lah kita ngomong begitu. Dia memang salah, dia juga ikut kena juga. Ya kalau orang tertipu atau kena masalah itu, ya sudah. Semua orang bisa salah, bisa jatuh. Tapi kita tidak boleh menjustifikasi seseorang. Harusnya kita saling melengkapi, saling menolong. Makanya kitanya harus membangun sistem. Jangan ngikutin bisnis dunia terus. Kita bangun Christ Kingdom Economic System. Ya, dunia ini mah selalu mau cari untungnya aja. Orang diadu semuanya. Ya, saudara, nanti saya kalau memang ini Tuhan izinkan, ada satu penjabaran tentang ekonomi tubuh Kristus. Mungkin next time. Nah, dikatakan begini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau udah bergantung pada kita, coba damai. Kalau orang itu gak mau damai juga, ya urusan dia sama Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 19, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Kebakar itu. Waduh, ini orang baik banget ya. Gua udah jahat, dia baik. Dijahatin, baik, tambah baik lagi. Ayat 21, ini kesimpulannya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Ya, 1221. Roma 12 ayat 21. Jadi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nggak akan bisa. Gelap ditiban gelap tambah gelap. Gelap tiban lagi gelap tambah gelap. Tapi kalau gelap ditiban dengan terang, kalah dia gelap. Ya, saudara, mari kita lakukan aja. Itu yang disebut integritas Kristus. Itu simpelnya, sederhananya, saudara. Mari kita lakukan aja. Tidak mudah? Memang tidak mudah. Ditampar pipi ini, kasih pipi kanan. Pipi ketiga, pipi Tuhan Yesus. Kita hanya punya 2 pipi, saudara. Tapi orang yang punya kasih, ya, belas kasihan Kristus, dia akan mengampuni 70 kali 7 kali. Pembalasan urusan Tuhan.
Waktu dia kena pembalasan pun jangan bilang rasain lu, nggak boleh saudara. Itu nanti kena lagi kita justifikasi dari Tuhan. Kita harus tetap dengan kasih, hidup dalam kasih persaudaraan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam kesederhanaan kita bisa lihat, makanya hidupnya sederhana aja, nggak banyak maunya. Itu integritas Kristus yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Di tengah-tengah dunia yang terus bergejolak, goncangan demi goncangan, karena Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatu supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu hanya satu, kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya integritas Kristus itu yang dimaksudkan. Kami punya integritas Kristus, lemah lembut, rendah hati. Kami tidak mau, dan bukan tidak mau, tidak bisa mengalahkan kejahatan dengan kejahatan. Tapi kami akan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan tolong kami semua, urapi kami semua sehingga kami menjadi orang-orang yang sederhana, hidup di dalam kesederhanaan, ketulusan, kepolosan Tuhan Yesus. Tidak banyak Tuhan menuntut. Kami belajar untuk self correction, memeriksa hati kami, diri kami sendiri. Soal justifikasi, penghakiman itu urusan Tuhan. Kami bagiannya hanya mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, urapi semua anak-anakmu, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati dan jiwa kami, sehingga kami menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman-Mu yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Kami rindu sepanjang minggu ke depan ini kami boleh menerima urapan daripada Bapa di sorga. Mari kita bangkit berdiri, kita buka hati kita, kita angkat kedua tangan kita. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya untuk nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kita sebagai hamba-hamba Kristus, mempelai Kristus, sahabat mempelai Kristus, kita boleh kembali ke rumah kita masing-masing, dalam rumah tangga kita masing-masing, dalam kegiatan sepanjang minggu ke depan, dengan berkat daripada Bapa di surga, yaitu kebenaran yang damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di orang-orang yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Amin.